Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Dava Satria dengan NIM 20070616026. Saya dari Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, Fakultas Psikologi dan Kesehatan jurusan Psikologi. Baik, saya akan mempresentasikan review, kemudian nanti dilanjut dengan menganalisis film yang berjudul Tare Zamin. Tare Zamin ini adalah sebuah film produksi American, di mana film ini menceritakan sebuah anak yang mengidap disleksia yang dia harus berjuang semasa anak-anaknya untuk melewati hal-hal yang tidak lazim untuk diterimanya. Baik, mari kita masuk ke dalam alur filmnya. Film ini diawali dengan aktivitas seorang anak bernama Isan. Isan adalah anak yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Ia lebih menyukai aktivitas di luar dibandingkan dengan aktivitas sekolah, belajar, mengajar maupun berhitung seperti anak-anak pada umurnya. Isan lebih menyukai hal-hal tertentu. Ia lebih menyukai hal-hal yang menurutnya membuat dia asik, tidak membuat dia tertekan. Berbeda dengan kakaknya yang sangat menonjol prestasinya di sekolah dan juga sering menjadi andalan guru-gurunya. Isan jauh berbeda dengan kakaknya. Pada suatu hari Isan bertengkar dengan tetangganya. Kemudian tetangganya luka dan Isan pun terluka. Tetangganya itu dengan orang tuanya melapor ke orang tua Isan. Kemudian Isan datang dan Isan dimarahi oleh bapaknya. Padahal faktanya Isan pun terluka. Namun bapaknya bersikeras untuk memarahi Isan karena ini adalah menurutnya ulahnya Isan. Kemudian keesokan harinya Isan kembali menjalankan aktivitasnya, yaitu bersekolah. Ketika suatu saat Isan ditunjuk untuk membaca sebuah kalimat, Isan pun bingung. Isan pusing, namun terus di pressure atau terus ditekan oleh gurunya untuk cepat membaca. Dibentak-bentak oleh gurunya untuk terus harus bisa membaca. Pada akhirnya Isan pun ngedumel. Isan pun hanya berbicara yang tidak jelas karena yang ia lihat adalah huruf-huruf atau rangkaian kata-kata yang menari-nari, yang menjadi sebuah imajinasinya, menjadi sebuah gambaran-gambaran yang menurutnya itu bergerak-gerak tidak jelas. Itulah yang dirasakan seorang pengidap disleksia. Dan akhirnya Isan pun dikeluarkan dari kelas karena tidak bisa membaca. Kemudian Isan pun keluar kelas dan menikmati dunia luar dengan pergi ke pasar, ke tempat-tempat umum sendiri dan meninggalkan kelas lainnya. Namun perlu diingat, Isan memang tidak bisa membaca, tidak bisa berhitung maupun mengeja kata-kata. Namun ia memiliki potensi lain, yakni melukis. Dia pandai untuk melukis dan hasilnya pun sangat indah dibanding dengan lukisan anak pada umurnya. Pada suatu hari Isan ketahuan menyembunyikan surat absen palsu yang diketahui oleh bapaknya. Kemudian bapaknya pun memarahi Isan habis-habisan. Ditambah lagi Isan dan kedua orang tuanya dipanggil untuk menghadap kepala sekolah dikarenakan aduan guru-guru yang mengajar Isan jika Isan itu susah untuk belajar. Bahkan Isan dikatakan sebagai anak yang bodoh karena ia pernah tidak naik kelas satu kali. Kemudian suasana yang sudah kompleks dan emosi bapaknya yang sudah membara, Isan pun dimasukkan ke dalam pondok.
Di dalam pondok, awal-awalnya Ihsan memang tidak bisa berkembang dikarenakan tekanan yang diberikan oleh guru-gurunya, bentakan-bentakan dan hukuman-hukuman yang sering diberikan oleh guru-gurunya membuat ia terus untuk depresi dan trauma. Namun pada suatu saat datanglah guru baru, guru yang dimana mengajarkan kepada anak-anak didiknya dengan pendekatan-pendekatan anak-anak, pendekatan yang mengasyikkan serta memberikan keharmonisan suasana, yakni Pak Guru Nikum. Pak Guru Nikum mengajarkan anak-anak dengan teknik-teknik yang mengasihkan dan menyenangkan, dengan bernyanyi, dengan bermain game, sehingga anak-anak sangat menyukai ketika mata pelajaran Pak Nikum datang. Namun Pak Nikum heran dengan salah satu siswa, yaitu Ihsan. Hanya diam saja merenung seperti ada yang dipikirkan. Ternyata setelah diselidiki dan dilihat buku catatan Ihsan, benar, ternyata Ihsan mengidap penyakit disleksia. Mengapa Pak Nikum tahu bahwa Ihsan mengidap penyakit disleksia? Pertama dilihat dari tulisan-tulisannya yang sangat acak-acakan dan saling terbalik. Pak Nikum sendiri adalah seorang guru, mantan guru sekolah luar biasa yang sering berbaur dengan anak-anak, sehingga ia mengetahui bagaimana cara mengajar anak-anak yang baik dan cara memberikan pelayanan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Pada suatu saat, Pak Nikum melihat lukisan yang digambar oleh Ihsan dan hasilnya sangat mengagetkan Pak Nikum. Pak Nikum kemudian memberanikan diri untuk pergi ke rumah Ihsan dan berhadapan dengan kedua orang tuanya. Ia menjelaskan bahwasanya Ihsan itu bukan anak yang bodoh, bahwasanya Ihsan itu bukan anak yang malas, tapi Ihsan itu mengidap penyakit disleksia, di mana ia mengalami kesulitan dalam belajar, membaca, mengeja kata. Namun apa yang diberikan oleh orang tua Ihsan adalah sebuah ketidakpercayaan, dan Pak Nikum pun pergi dari rumah Ihsan dengan tangan hampa. Keesokan harinya Pak Nikum kembali mengajar di kelasnya Ihsan. Ia menceritakan seseorang yang mengalami kesulitan membaca, seseorang yang sangat sulit untuk mengeja kata, namun ia bisa merubah dunia. Nah, pada saat itu Ihsan mulai takut karena takut namanya dipanggil karena ia merasa seperti itu. Namun tiba-tiba Pak Nikum mengambil sebuah poster yang bergambarkan Albert Einstein. Bahwasanya Albert Einstein adalah salah satu tokoh dunia yang juga mengidap penyakit disleksia. Suatu hari, Pak Nikum mengadakan lomba melukis. Dan ketika dinyatakan siapa pemenangnya, bahwa pemenangnya adalah Ihsan, dengan lukisan yang sangat luar biasa yang pernah ia lihat ketika ia mengunjungi suatu tempat. Dari situlah lukisan Ihsan menjadi populer dan dijadikan background majalah tahunan atau foto tahunan sekolahnya, di mana pada saat itu kedua orang tuanya Ihsan dipanggil oleh kepala sekolah dan diapresiasi atas prestasi anaknya. Kemudian fotonya dicantumkan atau hasil karyanya dicantumkan di buku tahunan. Itu membuat kedua orang tuanya Ihsan bangga bercampur sedih karena mereka salah persepsi kepada Ihsan. Kedua orang tuanya mempersepsikan bahwa Ihsan itu bodoh, malas. Namun salah. Faktanya Ihsan itu memang mengidap penyakit disleksia, namun ia mempunyai potensi di bidang melukis. Nah, teman-teman, kemudian mari kita analisis film yang menceritakan seputar disleksia. Disleksia sendiri merupakan kesulitan belajar yang menyebabkan masalah membaca, menulis, dan mengeja. Gangguan belajar ini masuk ke dalam gangguan saraf pada bagian batang otak. Bagian batang otak inilah yang memproses bahasa.
Seperti kita lihat fotonya, kata tepat kebalik menjadi topeat atau disleksia kebalik menjadi akseksildia atau seperti apa, itulah penglihatan dari sudut pandang orang yang mengalami penyakit disleksia. Sungguh sangat menyiksakan ya. Adapun tipe-tipe disleksia, ada disleksia primer, disleksia sekunder. Disleksia primer adalah bentuk genetik. Ini adalah bentuk paling umum di disleksia. Ada disleksia sekunder. Ini adalah disleksia perkembangan atau disleksia sekunder. Ini disebabkan oleh masalah perkembangan otak pada janin yang menyebabkan gangguan kemampuan neurologis dalam pengenalan kata dan ejaan. Yang ketiga ada trauma disleksia. Trauma disleksia disebabkan oleh penyakit serius atau cedera otak. Gejala disleksia dapat berkembang karena kerusakan pada pendengaran akibat infeksi flu, pilek atau telinga pada anak-anak kecil. Anak tidak dapat mendengar suara dengan kata-kata atau fonem sehingga mereka memiliki waktu yang sulit dengan mengeluarkan kata-kata, mengeja dan belajar membaca. Contoh-contoh disleksia ada reversal, yaitu huruf P dibaca Q, huruf B dibaca D, atau kesalahan terhadap huruf-huruf. Ada inversion, yaitu pembalikan huruf-huruf yang hampir sama yang letaknya horizontal. Contohnya H dibaca U, N kecil dibaca U, dan lain-lain. Adapun letter confusion, yaitu kekacauan bentuk huruf saat dibaca, contohnya H dan R. Ada juga switching problem, yaitu urutan atau yang salah saat membaca, contohnya no jadi on atau kupu-kupu jadi upuk-upuk dan lain-lain. Banyak penderita disleksia yang lebih suka menyelesaikan masalah dengan berpikir dan bertindak daripada berbicara. Hal ini dapat membantu mereka mengembangkan kemampuan yang diperlukan dalam dunia artistik dan kreatif. Begitupun Ihsan, ia lebih cenderung untuk diam dan lebih suka untuk bertindak, melukis, dan lain-lain. Itulah mengapa kita perlu mengetahui penyakit disleksia agar kita tidak gampang menjudge dan menjatuhkan mental seseorang. Terima kasih. Selanjutnya ada beberapa metode pengajaran atau pemahaman pada anak penderita disleksia. Memilih cerita yang menarik. Yang kedua, jika si anak tidak bisa melakukan ini, mintalah si anak membaca tanpa bersuara. Ketiga, ada ketika pemahaman berkembang, tambahkan jumlah paragraf yang ia baca. Yang keempat, ada untuk membantu pemahaman bisa diberikan arahan pada si anak dengan pelan-pelan tanpa paksaan. Jangan terlalu mengkritik karena anak penderita disleksia rawan terhadap penurunan motivasi. Metode pembelajaran konstruktivisme Piaget dalam teorinya memandang anak sebagai individu pembelajar yang aktif. Nah, di sini ada foto Pak Guru Nikum meminta mengadakan lomba, dan yang terakhir, pendidikan itu bukan sedang mengisi ember, tapi menyalakan api. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.